saudara-saudari, keluarga-keluarga yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa dalam Inspirasi Sabda di channel Keluarga Tanda Cinta. Hari ini kita merayakan pesta kelahiran Santa Perawan Maria. Inspirasi Sabda bagi kita diambil dari Injil Matius bab 1 ayat 18-23 tentang persiapan kelahiran Yesus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari, keluarga-keluarga yang dikasihi Tuhan, apa inspirasi sabda dari bacaan Injil hari ini? Mari kita lihat sikap Bunda Maria yang taat kepada kehendak Allah walaupun penuh risiko. Bayangkan bagaimana perasaan Bunda Maria ketika diberitahu oleh malaikat bahwa ia akan mengandung padahal ia belum bersuami. Tentunya bingung. Apa nantinya, kata orang? Apakah Yusuf tunangannya mau menerima kenyataan itu? Bagaimana kalau Yusuf tidak mau? Apa resikonya? Ia bisa dirajam karena dianggap berzina. Resikonya amat sangat berat. Tetapi bagaimana sikap Maria? Dengan penuh ketaatan kepada Allah, Maria berkata, "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku sesuai dengan kehendak-Mu." Kita juga bisa melihat bagaimana ketaatan Santo Yusuf kepada kehendak Allah. Bayangkan bagaimana perasaan Yusuf. Sesungguhnya Yusuf sedang merasa bahagia akan memperistri Maria, akan menjalani hidup dalam satu keluarga baru yang bahagia, mendapatkan anak dari perkawinannya dengan Maria. Tetapi peristiwa kehamilan Maria sebelum ia hidup sebagai suami istri dengan Yusuf sungguh membuyarkan semua angan-angan yang indah. Tiba-tiba dunia terasa runtuh. Timbul kegalauan di hati Yusuf. Yusuf sempat berpikir untuk menceraikan Maria secara diam-diam agar tidak mempermalukan Maria. Tetapi apa yang terjadi? Tanpa disangka, malaikat menemui dia di dalam mimpi dan berbicara secara khusus mengenai kehamilan Maria. Tanggapan Yusuf, ia bersedia mentaati Allah, menjadikan Maria sebagai istrinya. Demikianlah sikap Bunda Maria dan Santo Yusuf dalam menerima ajakan Tuhan. Nampak tidak masuk akal dan penuh resiko. Tetapi oleh karena Bunda Maria dan Santo Yusuf bersikap rendah hati dan siap menyerahkan diri, maka endingnya indah pada waktunya. Saudara-saudari, keluarga-keluarga yang dikasihi Tuhan, bagaimanakah praktik ketaatan kepada Allah itu dalam kehidupan berkeluarga kita?
Masih bisakah seorang suami menerima istrinya bila istrinya tidak mampu mengelola ekonomi rumah tangga, hidup boros, tidak mengurusi anak-anak? Atau sebaliknya, masih maukah seorang istri menerima suaminya ketika suaminya malas, tidak bekerja, mabuk-mabukan, dan melakukan kekerasan terhadap istri dan anak-anak? Masih mungkinkah saling setia dalam keadaan seperti itu? Logika mengatakan tidak mungkin. Saudara-saudari, bagi orang beriman, dalam situasi seperti itu tidak hanya dibutuhkan akal sehat, dibutuhkan ketaatan kepada Tuhan dengan ketaatan yang ekstra luar biasa, yaitu ketaatan yang membutuhkan pengorbanan. Bagaimana seorang istri bisa taat kepada Tuhan dengan berusaha untuk setia pada suaminya walaupun suaminya dalam keadaan yang paling buruk? Bagaimana seorang suami demi ketaatan kepada Tuhan, ia harus bersikap setia kepada istrinya dalam keadaan yang paling buruk? Untuk bisa setia satu sama lain sebagai bukti ketaatan kita kepada kehendak Tuhan, memang dibutuhkan kerendahan hati dan kesediaan berkorban. Korban perasaan, korban harga diri, dan sebagainya. Tetapi itu bisa kita jalani. Ingat kalimat penutup dari janji perkawinan kita. Di akhir janji perkawinan itu kita mengatakan, semoga Tuhan menolong saya. Artinya, kita bisa melaksanakan janji-janji kita itu bukan karena kekuatan dan kehebatan kita, melainkan oleh karena kekuatan dari Tuhan. Kalau ada ketaatan atas dasar iman kepada Tuhan, maka ada keyakinan bahwa hal yang buruk pun bisa berubah atas bantuan Tuhan. Kalau ada keyakinan seperti itu, berarti kita sudah membuka diri kepada rahmat Tuhan. Dan kita tahu pasti bahwa dalam rahmat Tuhan, semua keburukan pun akhirnya bisa diperbaiki, bisa berubah, bisa terjadi pertobatan dan perbaikan walau seburuk apapun situasinya. Itulah yang terjadi kalau ada kerendahan hati dan ketaatan kepada Tuhan. Semuanya menjadi indah pada waktunya. Seperti Bunda Maria dan Santo Yosef, kita juga perlu rendah hati dan taat kepada Tuhan, walaupun itu penuh pengorbanan. Ketaatan yang membawa selamat bagi keluarga-keluarga kita. Tuhan memberkati. Dunia